Baik, kita lanjutkan kembali negara terakhir gitu kan. Kita coba bahas oke, ini dia amalan-amalan sunnahnya ya. Ada kita di bulan suci Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu kita mengejar semua keutamaan-keutamaan, apa pahala sekecil apapun bisa kita ambil. Kecuali memang kita betul-betul nggak mampu untuk melakukan. Misalnya, berlaku kaidah apa yang nggak bisa dibuat semua, jangan tinggal semua. Itu kaidah bulan Ramadan. Kaidah sunnah kayak gitu Pak. Kalau nggak bisa buat semua, jangan tinggal semua. Puasa Senin Kamis, nggak bisa Senin Kamis, jangan satu pun tidak. Nggak ada Senin aja atau Kamis saja, tetap dapat pahala. Puasa hari putih, Yaumul Bid 13, 14, 15. Nggak bisa diambil semua, jangan tinggal semua. Nah, itu namanya kaidah-kaidah dalam kita melaksanakan sunnah Nabi SAW. Tak bisa sedekah yang banyak, ya sedekah yang semampu kita. Gak usah infak yang banyak, infak semampu kita. Kadang-kadang kalau kita nggak bisa, kita langsung tinggalkan semuanya. Nah, ini keliru. Nah, makanya kita betul-betul melaksanakan apa yang bisa kita mampu kita laksanakan. Pertama bersahur. Ya, kata Nabi SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bahkan sahurlah kalian, pada setiap sahur itu ada keberkahan. Dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan as-sahuru akluhu barakatun. Sahur itu makannya adalah keberkahan. Fala tadamu, maka jangan kamu tinggalkan. Walau ayyajra'an ahadukum jur'atan min ma'in, walaupun kalian hanya meminum seteguk air. Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusholluna 'alal mustahirin. Karena Allah dan para malaikat berdoa selain kepada orang yang bersolawat, kepada orang yang sahur didoakan Allah dan malaikat. Nah, Bapak dan Ikhwan fillah rahimahumullah. Jadi dan juga membedakan pahala puasa kita dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Nah, seperti itu. Para sahabat Rasulullah SAW dikatakan dalam Sunan Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra Imam Baihaqi, yang paling terakhir bersahur dan paling awal berbuka. Jangan sahur supaya kuat puasa. Saya ulangi lagi ya. Jangan makan sahur niatnya supaya kuat puasa. Akhirnya diisi sebanyak-banyaknya. Nggak akan tetap jam 10, jam 11 lemas juga pasti. Kenapa? Karena segitulah perut kita bisa menampung, dia akan cerna. Kita bukan Tom and Jerry, masuk kue, bung besar. Nah, itu lama. Jadi keliru ketika kita niat sahur itu untuk supaya kuat puasa. Satu. Yang kedua, jangan makan sahur sebelum sholat sunnah. Kenapa banyak orang lemas ketika makan sahur? Karena dia bangun sahur, dia langsung makan. Ya, itu mulut kita nggak enak, sikat gigi pun masih ngantuk. Ada nasi sudah diambil, kalau ngantuk pegang nasi, ya, nggak masuk lemas saja. Padahal makanan enak di depan kita, udah catering, udah apa segala macam. Kenapa? Karena bangun tidur semata-mata mau sahur. Tapi kalau kita bangun tidur, sholat dulu, syukur-syukur mandi dulu, ya kan? Nah, ketika kita makan, kita semangat. Itu rahasia tips saya kalau sahur semangat makannya, ya karena itu tadi bangun tidur, saya makan dulu mandi dulu, sholat 2 rakaat, bangun, sholat 2 rakaat, bangun. Nah, baru terakhir kita makan. Selain dengan gizinya yang seimbang. Jadi pertama sahur jangan sampai ditinggalkan. Kedua, mentadarus Al-Quran dan menghatamkan Quran. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayadrisuhul Quran. Jibril menemui Nabi Muhammad SAW setiap bulan Ramadan dan bertadarus Al-Quran. Jadi kita harus suka lihat orang tadarus tengah-tengah malam, itu bukan tradisi. Nah, sini tradisinya Pak, habis sholat tarawih kita tadarus, tradisi katanya. Itu sunnah Bapak. Itu sunnah, karena Nabi bertadarus Quran, yang nyimak siapa? Langsung malaikat Jibril alaihissalam. Supaya penyebutannya, hurufnya, nah itu selalu tepat dan juga dijaga. Karena Nabi manusia juga khawatir lupa, makanya bertadarus Quran. Nah, kita juga ambil momen ini untuk bertadarus, membaca Al-Quran. Dimanapun, kapanpun bisa kita lakukan. Bisa 1 hari 2 juz, alhamdulillah. Bisa 1 hari 1 juz, ya masih mending, luar biasa. Jangan sampai kita kendor tadarus Quran kita dari awal stabil baca Quran terus, ya
Orang kalau beribadah Pak, lemes, ngantuk. Ya, apalagi orang beribadah, memang tadarus Quran ini tantangannya luar biasa. Ya, kalau kita nggak percaya, ambillah Quran. Kita siapkan waktu 20 menit, ambil Quran masing-masing. Yuk kita mulai tadarus. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Nah, kita pantau di CCTV. Siapa yang gugur duluan? Nah, udah gini kok, satu, udah gugur satu. Nah, terus belakang lagi satu, tambah dia nyandar lagi. Nah, tambah ini gugur semuanya. Tapi ngantuknya itu berpahala. Ya, ngantuknya itu ngantuk fisabilillah. Bukan jihad aja fisabilillah, ngantuk fisabilillah. Karena dalam Al-Quran. Jadi coba kita lelah baca Quran, lelah beribadah. Mari saya ikut acara Mukhayyam Al-Quran. Kami bangun jam 1, setengah 2 kami mulai bertahajud sampai jam setengah 5 menjelang subuh di Bogor dengan hujan deras dengan ini, ngantuk masalahnya. Yang jatuh udah banyak, jatuh gini, boom, jatuh. Nah, selesai subuh, kata ustadznya yang jatuh tadi jangan ngerasa minder, nanti besok tak datang lagi dia kayak mulai malu dia kan kawan sebelahnya kan. Kalian semuanya dapat pahala. Ngantuk, menahan ngantuk ketika beribadah wajar kok, jangan ketawain, jangan. Daripada kita ngantuknya hal yang lain. Nah, tentang Al-Quran harus kita khatamkan. Quran ini ada bahasan sendiri Pak. Betapa dia adalah mukjizat yang sangat luar biasa. Ya, kalau kita dengar pantun aja hati kita senang, gitu kan. Quran ini ya semua luar biasa bahasanya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Luar biasa, dia punya prima-prima, dia punya keindahan. Ya, maka kita dengan Quran ini karena harus kerap ya dengan Al-Quran. Kemudian bersedekah, berinfak. Tadi masih hadis yang tadi dikatakan juga oleh Ibnu Abbas, Nabi Muhammad ketika bulan Ramadan dermawan yang melebih-lebih lagi. Banyak memberi kepada orang lain. Bahkan dermawannya itu lebih cepat daripada angin yang berhembus. Saking dia gemar bersedekah. Sekarang mana ada kotak infak masuk. Sekarang nggak berkotak lagi. Mana ada QRIS tempel. Ada QRIS depan ini tempel. Di kursi masih ini tempel. Ini ada QRIS wifi gratis aja baru tempel. Wifi gratis. Pas di scan, rupanya gambar orang, kasihan ya lu. Ditipu sama orang lain. Nah, QRIS sedekah tempel. Di mana ada QRIS tempel? Infak listrik masjid. Nah, kasih 20.000, isikan listrik masjid. Ya, infak ini bisa. Udah pakai cashless aja. Jangan alasan lagi kita nggak mau cash. Yang parah lagi, kenapa nggak sedekah Pak? Aduh, nggak ada uang kecil Ustaz. Astagfirullahaladzim, nggak ada uang kecil. Kan kalau dia masuk 50.000 dia minta kembali. Ada 50.000 di bank kembali dengan 45 ya bisa. Jadi lihat sedekah itu terduit. Waduh kacau. Maka kita di bulan Ramadan bersedekah yang sebanyak-banyaknya. Memberi makanan untuk iftar. Nah, iftar artinya apa? Iftiru, membuka puasa. Ya. Beri makanan. Rasulullah bersabda, "Man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajrin as-sha'imi syai'an." Orang yang memberi makan orang yang berbuka dapat pahala orang yang dia beri makan tanpa mengurangi pahala orang yang dia beri makan tersebut. Nah, itu pahalanya orang yang memberi makan buka puasa. Alhamdulillah Ustaz, saya hari ini 200 orang saya yang sponsor buka puasanya, saya traktir semua. Jadi saya nggak perlu puasa lagi Ustaz ya. Ini bangga kata orang Melayu ya. Kalau kita bedakan antara dapat pahala dengan kewajiban. Kewajiban kita gugurkan dulu baru dapat pahala. Kita mau kasih makan orang buka puasa sekalipun pun kalau kita nggak puasa ya nggak berlaku hadis ini. Nah jadi jangan sampai terlena. Sebab ada orang bangun musola terus dia nggak sholat, ditanya itu dia jawab, aku udah bangun musola situ. Jadi Ustaz baru orang itu sembahyang, aku dapat pahala. Jadi itulah aku tak sembahyang lagi. Oh, bagus. Dan tinggal orangnya. Kalau saya sebut nanti itu ulang. Memperbanyak doa. Kita doa yang sering kita salah. Doa nih, kita kalau berdoa itu saya selalu bilang ya, kok keluh ya lidah kita ya. Kalau minta sama Allah tuh kita nggak pernah. Ya nggak semua sih, sebagian masuk diri saya kadang-kadang karena udah sering doa template,
ketika pengen hajat kita betul, nggak terucap dan nggak tahu kapan waktunya. Ya, nggak tahu kapan waktunya berdoa. Dan doa ini pasti dikabul. Saya pernah cerita ya, satu-satu doa saya yang nggak terkabul sampai sekarang, yang betul-betul saya doakan, saya mau masuk stan. Habis ujian, nunggu waktu, saya berdoa gini, betul-betul doa. Lolos Pak, ujian tertulisnya, tes fisik di mana? Di Politeknik Batam. Lari, apa segala macam, menang saya. Tapi kalau dari Allah dulu saya nggak tahu, setelahnya saya baru tahu saya ada hernia dan nggak masuk. Itu doa saya benar-benar muncak gitu. Tapi saya bilang sekarang saya baru dapat jawabannya. Sampai hari ini saya masuk bea cukai. Allah nggak cuma masuk bea cukai, masuk pajak saya masuk. Dua-duanya saya masuk. Nggak perlu tinggi karir kayak Bang Aldi, kotak 1, kotak 2, kotak 3 langsung sama Pak Hakim, langsung sama Pak Kabit, langsung sama Pak Kakanwil. Oh ini ya masuk bea cukai juga sih Allah, cuma maksudnya Allah lebih tahu. Kamu boleh masuk bea cukai, boleh masuk pajak, Kementerian Keuangan, tapi kamu jadi gurunya di sana. Sampai kapan? Ya sampai Allah tetapkan. Sampai kapan Allah memberikan rezeki. Begitulah cara Allah menjawab doa kita. Maka jangan pernah keluh tidak kita minta sama Allah. Tapi kok bikin proposal kita lancar banget ya. Ini kebutuhan konsumsi 15 juta, padahal cuma 10 juta. Bisa buat dia markup tuh. Ya, kebutuhan ini sekian, tolonglah Pak Bupati, tolonglah Pak Gubernur, loloskan ini saya, proposal saya, semua kecil situ Pak. Tapi ketika minta sama Allah di markup aja. Yang belum punya istri, minta aja, ya Allah saya mau istri langsung 2 ya Allah, di markup istri 1. Nggak apa-apa, Allah kasih berapa? Alhamdulillah, mana yang dikasih. Nah itu yang kita sering sampaikan. Ud'uni fastajib lakum. Allah yang suruh kita berdoa sama Dia. Ada 3 doa mereka yang tidak akan ditolak. Satunya orang yang berpuasa sampai dia berbuka, orang yang pemimpin yang adil, orang yang terzolimi. Ini nggak ada hijabnya dan akan dikabulkan dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa di waktu berbuka diajarkan Nabi. Karena Rasulullah SAW iza aftaru qala zahabat dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ketika Nabi mau buka puasa, dia mengucapkan, bukan doa, dia mengucapkan apa kata dia? Zahabat dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru. Telah berlalu segala lapar, telah basah kerongkongan kami, dan mudah-mudahan disempurnakan pahala kita insyaallah. Habis kita minum, habis kita makan kurma, baru kita baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mana-mana silakan berdoa. Banyak doa menjelang Ramadan, menjelang buka, duduk doa banyak-banyak ini doa. Diajarkan seperti itu. Ini buka jam 6.15, jam 6.10 masih di pasar. Masih ngeliat-ngeliat nih, wah es pisang hijau nih, wah burger, masih ngantri gini. Nah, kapan doanya? Ketika ngantri itu berdoa, nggak mungkin. Ya, itu ketika ngantri doa kita mudah-mudahan cukup ini. Aduh, udah mau habis nih. Aduh, nah itulah doa kita. Tapi ketika kita sudah beli di awal, duduk, nah kita baca doa. Begitulah cara kita berdoa. Ya. Kemudian menyegerakan berbuka. Ya, tadi saya sampaikan. Itu sunnah Nabi, ada pahalanya. Menyegerakan berbuka itu dengan niat kita mencari sunnah, mencari pahala sunnah. Makanya jangan menjelang berbuka salat saya udah jangan keliaran lagi. Nah duduk di mana kita bisa, mau di kosan, mau di kontrakan, mau di rumah, mau di kantor, dimanapun duduk. Kalau nggak ada yang urgent lagi, tinggalin yang lain. Banyak doa. Ketika azan kumandang, teguk airnya, makan kurmanya, baru tinggalkan untuk sholat maghrib. Mana dulu saat kurma dulu, air putih dulu, terserah. Ada yang bilang ya harus kurma dulu, air putih dulu, nggak boleh makan berat dulu. Ya, kalau gara-gara nggak makan berat dulu, sholatnya nggak khusyuk gimana? Tapi kalau bersama nih, yang gede-gede udah dihidangkan, kayaknya terbatas. Kita melihatin mau, waduh ayamnya kurang nih, gitu kan? Habis itu kita kira-kira khusyuk nggak sholatnya? Ayo, siapa yang paling gak khusyuk? Yang di depan. Aduh, sholat di depan, ya habis tadi saya menolong. Ya kan, bukanya kan bilang situ ya. Aduh, habis panjang pula antri. Yang di belakang, walaupun dapat duduk, gak khusyuk juga. Oh, untung aku di belakang. Lebih baik.
langsung assalamualaikum langsung. Mudah-mudahan selalu baca pendek-pendek. Gak khusyuk orangnya. Ya. Yang paling khusyuk imam Pak Ustaz lalu. Ya, gak mungkin orang tua simpan buat saya. Dia mau gak khusyuk juga Pak Imam. Jadi semuanya gak khusyuk. Kalau misalnya mau dimakan dulu ya udah makan dulu. Ya, makan berat dulu boleh. Tapi kalau kita mau buka dulu tersedia silakan. Beres mana-mana. Tapi segerakan berbuka. I'tikaf Asyrul Awakhir. Masuk masjid kayak kalau kita mau kajian nih, Bapak-bapak nih, mulai minggu depan, mulai kapanpun, kalau di musola masjid kita ada pengajian habis sholat, ketika masuk masjid baca niat i'tikaf. Aku niat i'tikaf di masjid karena Allah Ta'ala. Kenapa? Karena habis sholat kita duduk sebentar di masjid ini. Niatkan i'tikaf sebentar. Ya, saya kalau isi berapa kali i'tikaf saya seminggu. Niat terus masuk ke pelayanan aku niat i'tikaf. Sudah duduk, baca, baru sholat, baru kemudian baca Quran, baru dengarkan kajian. Itu pahala i'tikaf kita berjalan. I'tikafnya yang diajarkan Nabi memang gak pulang-pulang, tapi definisi i'tikaf itu sebenarnya menetap di masjid dalam waktu tertentu dengan niat. Ya, gak harus Ramadan, gak harus ngejar Lailatul Qadar, apapun. Jadi minggu depan, kalau misalnya nanti mau dengar kajian di sini habis asar, masuk masjid langsung niat beriktikaf di 10 malam terakhir. Bahkan di tahun kewafatan Nabi beriktikaf 20 hari, masya Allah, luar biasa. Kemudian qiyam Ramadan, ya, ataupun qiyam ini sholat tarawih maupun sholat tahajud, ya, manapun yang penting dia qiyam Ramadan yang kita laksanakan. Ketinggalan qiyam Ramadan. Qad ra'aitu allazi sana'tum falamma yamna'ni min khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufradu 'alaikum wa zalika fi Ramadan. Nabi dulu ketika Ramadan enggak diajarin, ayo kita sholat tarawih, enggak ada. Nabi bilang begitu. Nabi malam sholat aja dia habis isya 2 rakaat. Sahabat nengok di masjid, ikut, masuk sahabat yang lain, lama sholatnya. Ya, besok malam makin ramai. Akhirnya 1 malam, 2 malam Nabi gak datang ke musola. Sahabat cari-cari, gak datang Nabi, yuk kita pulang. Akhirnya ketika berapa hari datang lagi Nabi, dan dia bilang, aku melihat apa yang kalian lakukan, nunggu aku maksudnya, dan aku gak ada halangan untuk datang, kecuali aku takut nanti sholat tarawih ini, qiyam ini menjadi wajib. Ada yang Nabi yang wajib bagi dia, tapi gak wajib bagi kita. Nabi gak boleh nyolatin orang munafik. La takum fi qabrihi abadan. Dalam Quran dikatakan begitu. Untuk Nabi, bagi kita walaupun ada orang yang mungkin di dunianya banyak dosa, kita tetap fardu kifayah untuk menyolatkan orang tersebut. Jadi enggak semuanya sunnah Nabi kita lakukan. Nabi ludahnya jadi obat, kita jangan coba-coba. Ya. Abu Bakar As-Siddiq digigit kakinya oleh apa? Oleh binatang berbisa di Gua Sur, diludahkan oleh Nabi. Nanti kalau naik gunung ya ada yang digigit disengat, jangan diludah kaki kawan. Ya, bengkak dia nanti, infeksi dia. Karena ludah kita beda dengan ludah Nabi. Nah, itu gak semua perbuatan Nabi bisa kita ikut. Saya bilang gitu kok. Ikut Nabi, gak semua kita bisa ikut Nabi. Saya bilang ada yang gak bisa kita ikuti. Ya, jadi boleh gak sholat tarawih di rumah? Boleh gak sholat tarawih sendirian? Silakan. Yang penting 1 malam jangan ada kita tinggalkan qiyam Ramadan. Seperti itu kira-kira. Sejak itu Nabi melakukan sholat manusia sholat tarawihnya sendiri-sendiri. Jadi sama Umar bin Abu Bakar As-Siddiq, orang tarawih masih sendiri-sendiri. Belum ada tuh tarawih di masjid. Barulah zaman Umar dikumpulkan orang-orang semuanya, dipanggil Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Kemudian beliau sholat tarawih berjamaah. Masalah jumlah rakaat ya polemik ya, kita bisa tahu ya jumlah rakaat silakan yang mana-mana aja. Orang Indonesia kreatif luar biasa. Nah, zaman Nabi tarawihnya rakaatnya pendek, bacanya panjang. Zaman Umar rakaatnya panjang, bacanya pendek. Kita sekarang rakaatnya pendek, bacanya pendek. Nah, ini enggak apa-apa. Silakan. Oh iya, silakan Pak. Ya,
Jadi intinya, berapa rakaat tarawih kita? Kita nggak tahu nih, nanti di sini kalau ada tarawih silakan diikuti. Jangan ini berkelahi gara-gara tarawih. Waduh, saya 3 hari yang lalu dengar ceramah seorang ustaz, ya, ustaznya Ustaz Kabir kalau di sini namanya ya, mengatakan ini masjid-masjid sekarang banyak disusupi Wahabi, makanya tarawihnya dulu 23 sekarang jadi 11. Astagfirullahaladzim. Saya dengar itu merinding. Kok berubah dari 23 ke 11 langsung bilang masjidnya disusupi, masjidnya, waduh, ini kan menyesalkan. Kalau yang ngomong orang awam nggak apa-apa, yang ngomong orang berilmu, ya mau 23 mau 11 ya terserah. Ustaz pilih yang mana? Kalau ada yang 23 saya ikut 23, kalau ada yang 11 saya ikut 11. Saya nggak pernah datang ke masjid 23 terus sholat 11 yang ada. Saya tahu masjid 23 saya akan ikut sampai selesai. Nah, kalau masjid 11 saya nggak akan tambah lagi sampai 23. Yang nggak boleh itu cari-cari pemuda-mudahan hawa nafsu. Kita cari masjid 23 Ustaz. Niatnya apa? 8 kita kabur. Nah, biasanya masjid 23 kan pendek tuh. Nah, jadi bisa kalau 20 bisa kita cari rental PS Ustaz, main kita. Kalau kayak gitu tak guna sebayangnya. Ya. Nah, cari kemudahan, tata rukhos dengan hawa nafsu tak boleh dalam Islam. Ya, jadi seperti itu kira-kira. Tentang qiyam Ramadan. Ini tarawih pada masa sahabat banyak sekali, 20 rakaat, ada 23 rakaat, ada 36 rakaat. Ya, zaman Umar bin Abdul Aziz 36 rakaat, tambah witir 3 jadi 39 rakaat. Dari Az-Zafarani Asy-Syafi'i melihat manusia di Madinah 36 rakaat. Zaman Imam Syafi'i di Madinah 36 rakaat, di Mekah 23 rakaat. Ini masalah yang sangat lapang. Silakan, monggo. Bahkan orang yang paling keras pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah pun mengatakan 23 rakaat silakan, monggo, tafadhol, silakan yang dipilih yang mana yang bisa kita pilih. Untuk apa kita ambil 11 kalau habis itu kita leha-leha main-main? Untuk apa kita ambil 23 kalau kecepatannya melebihi Formula 1? 23 laju bukan main, baca tahu-tahu waladolin aja kita dengar. Ini 11, Nabi 11, nggak boleh lebih. Kalau lebih dari 11, nggak ikut Nabi. Kami ikut Nabi 11 rakaat. Bacanya biasa lah, kata kasur. Nah, toina. Kalau rakaatnya ikut Nabi, bacanya ikut Nabi. Baca Nabi, rakaat pertama Al-Baqarah. Bayangin. Imamnya baca Al-Baqarah, dia Muhammad. Habis sholat dia tanya, itu tadi surat apa sih? Namanya Al-Baqarah, artinya sapi betina. Oh, panjang ya. Besok dia cari masjid lain, imamnya baca Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia dengar kata fil itu, wah ini Al-Fil nih. Kalau sapi aja selama itu, gajah lebih lama nih katanya gitu. Ya pergi aja ke kabur gitu. Kenapa kabur? Kemarin Al-Baqarah itu lama banget, ini Al-Fil. Gajah itu gedean dari sapi, berarti sapi lebih lama. Nah itu anekdot orang suku kita lebih dahulu. Kalau ikut Nabi nggak usah ngeklaim orang lain. Kalau nanti ikut Nabi ya bacanya coba aja baca Al-Baqarah. Kalau di Kalimantan nggak bisa, kayak ikut Nabi ya buat 11 baca Al-Baqarah, mati kita disumpah orang lagi sholat. Orang sholat nyumpah, bayangin lagi sholat nyumpah. Celaka imamnya. Celaka dia dalam sholat. Ya, jadi jangan cari-cari kemudahan. Yang baru di sini siapa? Ramadan pertama di sini. Dia bikin grup WA, guys, kita sholatnya di surau sana ya. Sana udah 11 kenceng. Oh, oke gas. Kayak berangkat ya. Kumpul sama-sama dari cukai baru penempatan di Kalimantan. Sana pas imamnya ngomong, luruskan, rapatkan soft. Udah mulai ragu. Benar nih masalahnya. Benar katanya di sini cepat atau? Ya udah nanti masih mau takbir. Allahu Akbar. Udah di depan kan? Salah surau. Mau pulang orang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah menangis baru bisa.
Kenapa? Niatnya salah. Pas tanya mana imamnya? Imamnya pindah ke masjid ganti. Yang ada imam Haji Sabar. Haji Sabaruddin bin Sabar. Memang sabar lah ketika dia membaca. Jadi para imam dulu tidak mempermasalahkan rokaatnya, silakan aja mau berapa. Ya, dikit lagi. Menjauhi perbuatan yang merusak puasa. Ya udahlah, tinggalkan. Yuk, udah. Pusrengnya dikurangin lah, ya. Apalagi, drama Cina dikurangi, jangan banyak nonton bulan Ramadan. Ini menunggu buka nonton CEO yang menyamar, ya. Nonton ini yang menyamar, itu yang menyamar, tinggal semuanya. Ada yang menjelang puasa main GTA, bukan bilang buka, sampai selesai. Itu lebih merusak sekali pahala puasa kita. Kita jaga, jangan sampai kita melakukan yang menjalani perbuatan yang merusak. Ada hal-hal yang dibolehkan ketika berpuasa, contoh berendam atau mandi. Dalam hadis dikatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arju yasubbul ma'a ala ra'sihi min atashi aw min al-har. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengguyur air ke kepalanya. Pernah lihat main bola kalau lagi berguyur? Itu diperbolehkan ketika puasa. Jadi bapak-bapak kalau udah capek, panas, terik ini, mau Ramadan, mau sahur, mau studi, itu. Jangan pakai alasan teori. Nanti bersemut. Jangan gue kepala, ya bukan begini. Jadi boleh berendam atau mandi, berendam jadi biar pakai kisut. Itu nggak batal pak, diperbolehkan, nggak makruh juga. Karena Nabi melakukan itu. Ya. Iktihal itu apa artinya? Ini apa namanya ini? Celak. Boleh pakai celak, boleh pakai obat tetes mata, silakan. Walaupun dia masuk ke rongga, tapi dia lewat mata, tak masalah. Berbekam, hijama, selama tidak bikin lemes, silakan hijama. Masuk donor, jangan. Donor pasti lemes. Kalau bekam, dia jumlah darahnya nggak sebanyak donor. Jadi bukan yang menyebabkan itu bukan bekamnya, tapi lemesnya itu tadi, yang menjadikan dia makruh dan bahkan bisa jatuh kepada membatalkan. Istinsyaq, menghirup, ya. Disclaimer ya, kita kalau bersihkan hidung ketika wudhu itu bukan gini, tapi ngambil air kita hirup terus kita buang lagi. Itu tetap diperbolehkan ketika wudhu. Ya. Bersiwak, sikat gigi bahasa kita, pakai odol yang paling pedes, odol apa? Close up misalnya, 5 kali mau sholat boleh, silakan. Biasanya dia wudhu aja sebulan puasa dia sikat gigi terus. Sikat gigi boleh pak, itu tidak dibatalkan. Mencicipi makanan sekedarnya dengan urgensi. Istri, suami darah tinggi, apa pantangan darah tinggi? Garam, nggak boleh banyak. Maka istri coba cicipin garamnya supaya suaminya nggak makan kolesterolnya naik. Ada dicicipi sekedarnya. Persilakan. Dulu Imam Al-Hasan cucu Nabi mengunyahkan kelapa, ya, untuk cucunya. Punya ya, sampai lembut baru dikasih sama dia. Selagi dia tidak masuk ke dalam kita. Tapi kalau nggak ada hajat nggak usah. Ya, masa pagi-pagi cari rumah makan Padang, boleh saya cas gorengnya pak? Cicip satu, ini kurang nih, ini kurang, ujung-ujung sedawa pula. Itu pun terkedarah bahasa orang Melayu. Makan, jadi mencicipi makanan boleh. Junub di pagi hari boleh, ya. Bagi suami istri tinggal satu rumah, ya pas sahur mungkin melakukan hubungan suami istri, habis makan, ya hubungan, habis itu ketiduran. Bangun jam 6 lewat subuh, waduh kita belum mandi, gimana nih? Ya terus aja puasanya, nggak apa-apa. Yang penting nanti sebelum sholat mandi dulu, mandi wajib. Dia buat sholat yang berhala. Mencium harum-haruman, aduh pusing Pak Ustaz, saya perlu fresh care, cium fresh care. Boleh ketika Ramadan cium fresh care. Ada sekarang yang ada muncungnya, tahu sih tuh. Untuk masuk boleh, kan lagi bilang kan. Puasa, silakan cium wangi-wangian. Jangan cium bensin aja, keracunan pecah nanti kulkasannya.
Mencium istri selama mampu menahan diri. Syaratnya dua, mampu menahan diri. Yang kedua, istri sendiri. Nah itu yang penting. Kalau istri orang cipika-cipiki jangan, haram. Kalau itu juga, ya. Karena dia mampu menahan diri. Karena yang baluni, Nabi itu mencium saya, kata Bunda Aisyah, wa huwa shaimun wa ana shaimah. Dia sedang puasa, aku sedang berpuasa, kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mencium istri, silakan. Istri pun saya pernah harus bilang istrinya ketika puasa suaminya dekat nggak boleh dekat. Sana. Janganlah gitu. Kecuali mantan baru. Siapa yang Ramadan pertama sama istri? Nah, itu jaga-jaga sedikit lah. Ya. Nah, kalau pas weekend, pas libur, habis subuh, hujan-hujan, nah, jangan dalam kamar berdua. Nah, pisah kata orang. Takut kejadian yang tidak. Kan bayar kafaratnya malu. Nanti transfer uang ke saya, Ustaz, saya bayar uang Ustaz 700.000. Saya tanya uang apa? Uang zakat? Bukan Ustaz. Fidyah? Bukan. Udah Ustaz, gak usah tanya-tanya. Bilang, nah, nanti kafarat tuh. Nanti dia terbabas, kata orang tua dia, kebablasan, mampu. Rasulullah bermubasyarah padahal sedang puasa. Maaf, Pak. Ini hadis. Dia membuat tabir dengan kain antara dirinya dengan farjinya istrinya. Saking segitunya. Mubasyarah itu memeluk. Itu. Jadi boleh selagi kita berlampin, kita pakai pakaian ya, kita pakai pakaian. Jadi tetap ada itu hal-hal kayak gitu, nggak apa-apa. Kalau mau begitu pun nantilah jam 2, jam 3 siang udah lemes. Kalau pagi sahurnya makan kambing pula, mati kita nanti. Ya. Makan pula telur ayam kampung selama masa 2 butir. Nah, jangan kita istri meletup deh nanti. Ya. Apalagi hadis doif saya sampaikan. Ya, terakhir hadis doif. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, amalnya dilipat gandakan, doanya dikabulkan, dosanya diampunkan. Ini hadis doif jiddan, ya, hadis yang sangat doif sekali. Nah, hadis doif ini ya bukannya kita katakan dia palsu, tapi kalau dia bilang kok puasa tidur terus, tidurnya orang puasa ibadah. Banyak hadis puasa cuma itu dia apa? Tidurnya orang puasa ibadah. Bahkan dibangunin orang komat, bangun bang, komat bang, tidurnya orang puasa. Saya ingat namanya. Jadi tidur ini memang tidak membatalkan puasa, tapi tidak dianjurkan dilakukan dalam waktu yang lama. Jadi jangan malu lah masa kau becukai tegak hari-hari lari sambil nyanyi kan? Oh, di sini aku di sini. Pas puasa tidur, dan kita tidur. Mana semangat kita? Mana iman kita? Kenapa kita bisa begitu? Iman kita. Kenapa kita lepas orang tidak iman kita? Makanya puasa ini panggilannya kepada iman yang dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Iman kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kalau soal mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan ada manfaat bagi kita. Dan sebelum saya tutup ini saya sampaikan fatwa saya sabik dalam fikih sunnah bagi kaum mukminin telah menjadi ketetapan bahwa meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur adalah lebih buruk dari pezina dan pemabuk. Bahkan mereka meragukan keislamannya dan mencurigainya sebagai zindik, orang kafir yang berpura-pura Islam dan tanggal agamanya. Bagi orang yang sengaja ninggalin puasa tanpa uzur, hati-hati jangan merasa nyaman. Ya Allah catat berapa puasa kita tinggalkan dengan sengaja, harus ditaubatkan. Bahkan kalau dia mengingkari, dia syahadat ulang karena dia sudah keluar dari Islam. Allah SWT. Mungkin ada yang ditanyakan? Jelas ya, kira-kira ya, agak panjang sedikit karena menjelang bulan Ramadan. Insyaallah kita ketemu lagi mungkin di Ramadan ke depan. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita di bulan suci Ramadan. Ya bapak-bapak yang pertama kali Ramadan di Karimun, saya ucapkan ya marhaban, bisa menikmati banyak godaan Pak, terutama 10 malam terakhir. Ini festival lampu colok di sini. Nah, ini awal Ramadan ada Imlek, akhir Ramadan ada lampu colok. Wah, hati-hati sepi masjid kita. Orang kadang-kadang ada masjid, orang nggak sini, masya Allah, masjid sepi. Nanti udah akhir Ramadan, malam 27 harusnya kejar Lailatul Qadar, lampu colok, tegak tinggi-tinggi. Imam Bilal sendiri, "Fadlan minallah ni'mah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad." Orang lampu colok. Foto-foto lah, ilaha illallah.
Saya nggak bukannya melarang ataupun menentang program pemerintah kabupaten, tidak. Memang kalau mau lihat pun habis sholat apapun aktivitasnya habis tarawih, mau belanja mau apa habis tarawih. Nah, di Karimun seperti itu kira-kira kondisi bulan Ramadan. Baik, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah